Gini. Ibunya maju kali enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tahu di mana harus posisinya. Di sini kali ya? Boleh, boleh. Ya betul ya. Jadi sana sini betul nggak? Nah, story nggak kan? Nggak, tenang deh. Ini sound systemnya bagus ya. Dah cukup situ Pak. Nah, bener kan gini kan? Bocil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa adil wa barik ala Sayyidina Nabiyyina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq. Amin. Uy, amin. Ya angkat tangannya. Bu, Nabi itu kalau amin dua tangan yang diangkat dirapetin, sunnah nih. Direnggangin nggak apa-apa juga. Kita minta sama Allah biar doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Biar ilmu yang diberikan sama guru manfaat untuk kita semua. Al-Fatih lima ughliq. Amin. Al-Khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa hadapan ayah bunda yang saya cintai, keluarga besar Majelis Taklim malam Sabtu dan malam Jumat, yang mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali ayah bunda dipanjangkan umur dalam sehat walafiat. Adik-adik yang ikut kajian mudah-mudahan nanti besarnya jadi orang yang bermanfaat. Membanggakan kedua orang tua, ayah bunda dan keluarga besarnya. Khusus ayahanda dari sahabat saya almarhumah, mudah-mudahan beliau perhatikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga tuan rumah yang kurang sehat karena saking semangatnya, mudah-mudahan nanti menjadi sehat yang afiat. Ya insyaallah, mudah-mudahan nambah barokah lagi. Para kiai, para kesepuhan, abi yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya, mohon maaf nggak menyebut namanya karena ada seorang santri seperti itu. Saya santri terhadap beliau, doakan beliau guru-guru kita panjang umur dalam sehat walafiat. Hadirin wal hadirat yang dicintai Allah. Bu,
Ya. Ini ngaji sampai jam berapa ini bakal? Terserah Pak Ustaz. Ya. Jam 2 boleh? Boleh. Yakin situ. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah. Ini kita yang duduk ini karena takdir Allah, Pak. Kalaupun memang ada kajian malam Jumat digeser dengan malam Sabtu, banyak yang niat ngaji tapi nggak sampai ke tempat ngaji. Ada juga emang nggak niat ngaji. Ada juga yang datang karena nggak enak, depan rumah. Tapi ingatlah, yang duduk malam hari ini mendengarkan kajian demi kajian, membaca tawassul, membaca Fatihah, membaca zikir, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Bicara ngaji, bicara maulid Nabi, yang jauh bisa sampai, kadang yang dekat malah nggak nyampe. Betul. Wih, kencang amat betul. Iya Pak, iya. Ya. Betul apa betul? Betul. Yang nggak ngaji, jangan diapa-apain, biarin. Kita yang duduk yang ngaji memang Allah takdirin. Karena nggak gampang yang namanya ngaji, Pak. Maka tadi kata guru-guru kita apa? Saya ngobrol dalam kalau udah ngaji tuh kadang-kadang lupa. Luar biasa. Kenapa? Karena yang dibicarakan tentang nikmat, tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang kekasih Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibahas tentang ilmu yang manfaat. Maka nggak akan pernah ada putus-putusnya, capek-capeknya. Mungkin Bapak hanya malam Jumat, malam Minggu. Coba lihat mak-mak. Senin pagi ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, sampai ke Minggu ada. Sampai lupa malaki. Ya. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Dia rajin ngaji. Kenapa? Karena emang nikmat. Mau pakai kitab, nggak pakai kitab, mau ngedengerin, mau nulis, nggak nyatet, nikmat yang namanya ngaji. Maka mudah-mudahan nikmat yang dipakai dalam rangkaian ibadah ditambah dalam keberkahannya. Amin. Allah yang janji, bukan kata kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau bersyukur dengan nikmat Allah, gimana cara syukur yang penuh dengan nikmat itu gimana? Punya mata dipakai memandang yang baik, punya tangan bersalaman berjabat tangan kepada orang baik, punya kaki melangkah ke tempat yang baik. Kalau ini nikmat dipakai ibadah, la azidannakum, bakal ditambah nikmatnya. Apa makna barokah itu? Ziyadatu fil khair. Jadi ibu jangan protes, Ustaz katanya nambah kalau kita syukur. Saya bawa duit cepet ke pengajian, pulang-pulang tinggal ceban. Nambah itu bukan berarti matematika mata, bukan hitungan tangan, bukan. Ziyadatu fil khair, nambah dalam kebaikan. Usia makin tua, kalau nikmat ibadah maka usianya berkah. Usia makin tua, diajak ngaji enteng, berarti usia berkah tuh, Bu. Punya usaha makin makmur, usahanya makin meningkat, sedekahnya makin enteng, berarti usaha duitnya berkah. Patokan berkah ya begitu. Maka kalau ada orang makin tua diajak lagi susah, ibu jangan ngelawan, jangan diomongin apa-apa. Karena keberkahan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi nih, yang duduk, yang nyelonjor, yang udah megang dengkul separoh, nggak apa-apa, biarin, bagianin. Itu lagi diambil. Pokoknya nikmatin, mudah-mudahan banyak menuai berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Sayyidina Muhammad. Tadi kata orang tua dalam, padahal ini Ustadz udah keluar dari bulan Rabiul Awal, ya udah masuk Rabiul Tsani, tapi memperingati maulid Nabi beda dengan maulid anak kita. Kalau anak kita lahir hari ini, besok seminggu udah nggak asik buat ngeringatin peringatannya. Tapi Nabi Muhammad nggak terhitung bulan, kadang-kadang 7 bulanan mulut, 4 bulanan mulut, rumah laku, tanah laku, Mulut. anak lulus kuliah, mulut, bersyukur laki kawin lagi, Mulut. nggak mau kalau baik itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kok peringatan maulid mah terhadap Nabi kita Sayyidina Muhammad ini nggak terhitung waktu? Karena Nabi yang lahir ini di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin ini adalah basyaron laisa kal basyar.
Ini manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Bapak punya anak, ibu ngandung anak, baru bisa menceritakan anak kalau udah lahir. Bu, anak saya mancung. Udah lahir? Belum, baru 4 bulan. Nggak bisa. Tapi Nabi kita Sayyidina Muhammad belum lahir, kisahnya udah ada dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam manusia pertama, Nabi pertama tinggal di surga. Nabi Adam ini lahir tanpa orang tua, tapi Nabi Adam begitu tinggal di surga, dia kaget melihat dinding arasy bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertanya Nabi Adam, ya Rabb, bukankah aku manusia yang pertama? Bukankah aku Nabi yang pertama? Siapa yang bernama Muhammad? Apa kata Allah? Ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad, nggak bakal aku jadikan Adam alaihissalam. Makanya kalau orang nanya, Nabi yang paling panjang umurnya siapa? Saya jawabannya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad 63, 64 meninggal dunia. Nabi Nuh 900 tahun lebih. Nabi Adam hampir 1000 tahun usianya. Nabi-nabi sebelumnya panjang-panjang. Nabi Muhammad 63, 64. Tapi kenapa Nabi Muhammad panjang usianya? Mengkisahkan tentang Nabi Muhammad nggak pernah ada habisnya. Kita kan kalau anak ulang tahun kan apa coba? Panjang umurnya. Panjang umurnya. Padahal kata guru kita kalau ngaji 4 bulan dalam kandungan ditentuin kan kapan matinya. Berarti nggak bisa dipanjangin, nggak bisa dipendekin. Lalu kenapa tetap minta doa panjang umur? Maknanya umur yang ada biar manfaat, jadi banyak cerita. Buat apa umur panjang nggak punya cerita? Nggak dikenal di masyarakat. Siapa dia? Nggak tahu, nggak dikenal. Coba ke masjid kagak mau, ngaji ogah, mati pengen disolatin. Kan ada yang begitu? Ada nggak? Ada, tapi nggak dikenal di masyarakat. Kerja bakti nggak mau bantu, Agustusan nggak mau patungan, Maulid tutup pintu. Mati pengen ke surga. Ada yang begitu kan? Ada orang begitu. Ideal lah. Makanya makna panjang umur itu Pak, maknanya manfaat. Lihat, Soekarno udah meninggal, tapi lihat boleh kemerdekaannya, walaupun nggak hanya beliau, banyak pahlawan, tapi yang kita nikmatin sampai sekarang. Seakan-akan sosoknya masih ada. Syekh Hasim Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Maliki, ini mazhabnya. Ya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bapak kalau umroh itu jangan lewatin. Kemarin saja saya tuh nggak sempat untuk ziarah. Kemarin saya baru pulang umroh nggak sempat ziarah karena saya bawa umi saya. Kita punya ulama Nusantara yang luar biasa Pak, dimakamkan di Ma'ala di Mekah. Maka saya pernah debat santai sama orang-orang Arab. Orang Arab ini kan banyaknya Wahabi nih. Dia kalau ziarah kubur benci luar biasa. Dia bilang jangan percaya sama kuburan, tapi kalau nggak percaya sama kuburan, kenapa itu Syekh Nawawi makamnya kenapa nggak diterobos? Kenapa malah dibelokin? Kenapa? Dia kan kayak orang takut jadinya. Itu yang udah lama nih, yang baru kemarin kayak Maimun Zubair. Begitu mau dipindahin masih ada jasadnya, kan nggak jadi tuh. Baik coba lihat. Allah tunjukin kebesarannya. Ini ulama Indonesia yang dimakamkan di Mekah dengan kesalehannya dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau pernah ke Ma'la Pak di Mekah itu di belakang Bukit Marwah itu makam Siti Khadijah itu nanti ada makam Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Ini yang mengarang kitabnya udah ratusan, terbanyak ulama sedunia bahkan adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dipakai di pondok-pondok pesantren, jangan ke Indonesia, di luar negeri semua dipakai. Lihat nih, kita punya bangga Pak punya ulama. Itu jalanan harusnya lurus, tapi dibelok sama Arab Saudi. Kenapa? Karena dibekok nggak bisa-bisa. Berarti kan dia kalah dengan makam orang kita. Saya kadang ngeledek begitu. Lu nggak percaya sama ziarah kubur, tapi lu takut sama kuburan. Kenapa? Dibekok, patah lagi, dibekok, patah lagi. Dimimpikan ulama setempat ada seorang syekh sedang nulis Al-Jawi dari Jawa. Karena yang satu kenal Jawa. Siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya kudu bangga. Inilah tawasul orang-orang soleh. Kita ngaji baca tawasul, baca Ratibul Haddad, baca Tibul Attas, tawasul sama orang-orang soleh. Kenapa? Karena setiap salat kita baca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Setiap baca Fatihah kita akan ngomong ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin saya jalan yang lurus. Gimana cara nunjukinnya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Lu ikutin jalan-jalan orang-orang terdahulu yang telah Allah berikan kenikmatan dan kesalehannya. Kenapa kita bikin peringatan Maulid? Ikutin orang dulu yang berkah dengan peringatan Maulid. Ini kampung jadi kota, jadi rame. Tauhid jangan berubah. Tadi kata Kiai itu belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf. Semakin dalam tasawuf, jangan sampai melupakan kajian-kajian seperti ini. Nikmatkan ini, Bu. Coba bayangin kalau nggak ada Maulid ngaji begini, ngapain tengah-tengah kita duduk begini? Ya kan? Coba besok malam deh, ini nggak ada acara, ibu duduk sini. Ini barokah, Pak. Bisa ketemu tetangga-tetangga. Kita kalau main juga kadang nggak enak. Coba 1 jam main ke rumah orang kan nggak enak. Ini berapa jam dari Isa? Dari jam 8 jadi jam 9, bener nggak? Ya kan? Barokahnya ngaji itu nikmat, Pak. Nanti saya bahas masalah ngaji. Ini tadi Kiai udah ngebahas, saya makanya demen kalau ngaji itu udah tenang aja saya dalam. Maka saya bilang, biarin Kiai gas terus, saya mau tenang aja udah. Kalau acara 2 malam ini saya harus ke Kalisuren, tapi nggak jadi masalah. Saya pernah ngomong, saya pernah, Pak, acara ceramah saya malah ngaji. Apa lupa, masa bodoh, begitulah saya orang. Ini kalau nggak diinget juga lupa malam ini nih. Bagus amplopnya gede jadi ingat saya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena kedekatan dengan almarhumah, masya Allah, mudahan jannah sesuai dengan namanya. Amin. Rabbal. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini tanda 2 saja, Pak. Modal peringatan Maulid 2. Orang kalau nanya kenapa Pak bikin mulu 2 saja sudah. 1 syukur, 2 cinta. Kenapa kita bersyukur? Tadi kata Allah, ya Adam laula Muhammadun ma khalaqtuka. Wahai Adam, kata Allah yang ngomong, kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad nggak bakal aku jadikan Adam. Kalau Adam nggak ada, lah kita kemana? Mualah ada. Betul nggak? Bener kan? Berarti seorang anak kalau dia bersyukur sama emak gira nggak kira-kira? Bapak ngurus anak capek-capek mati-matian ngutang dibela-belain, tapi anak udah gede lupa sama orang tua, sakit hati nggak kira-kira? Allah kata emak, gua nggak tahu lu melawan, gua pitas kecil lu. Kan begitu kita orang. Makanya syukur itu apa sih? Ya ini begini syukur. Kita menikmati bisa duduk seperti ini, orang tua bisa dimuliakan sama anaknya, perempuan dihargai sama kaum laki-laki. Ini karena kemuliaan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Gak usah jauh-jauh ke negeri Arab, bangsa Jawa aja. Jawa zaman dulu sebelum Islam masuk, orang raja kalau punya selir 100, 200, jadi budak seks doang, bosan dipakai buang, nggak dihargain. Sekarang perempuan di Allah ngelamar duit, bebawaan duit, mas kawin duit, seperangkat alat sholat itu mah cuma gimmick doang, bohong-bohongan. Seperangkat alat sholat kan kagak ada masjid, kagak ada musolahnya itu mah, cuma sejadah, mengkena Quran ditaruh di pojokan, lupa udah. Tetap tendanya butuh duit, make upnya butuh duit, bener gak? Dulu orang kalau pengen perempuan tinggal nunjuk raja-raja. Ibu punya anak perempuan tuh celak. Zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya, setiap bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena bawa celak, karena bawa hina. Beda dengan tatkala Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku cintai? Umuka, ibu kamu. Umuka, ibu kamu. Umuka wa abuka, ibumu baru bapakmu. 3 kali seorang wanita diangkat derajatnya oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Makanya nggak heran, Pak, kalau bini kita doain masalawatan, demen mengaji, karena Nabi emang paling muji Nabi Muhammad, dipuji di perempuan semuanya. Tapi ingat, nanti yang paling banyak di neraka juga perempuan. Ini bukan dongeng ini. Coba dah, yang datang maulid yang paling banyak siapa? Perempuan. Datang ngaji, jadwal ngaji yang paling banyak jadwal siapa? Perempuan. Sampai yang namanya kondangan yang paling resep siapa? Perempuan. Saking resepnya anak 7 diajak kondangan semua. Ngejejer kayak curug, ayo nak makan atu kondangan cepat. Kenapa? Karena mamang sayang banget sama anak. Suami mah jarang ngaji bawa anak, jarang. Yang mangku cuma dia jarang. Coba kalau mama, Pak, saya punya umi sama kayak ibu sini, saya yakin sama deh. Kalau ngaji bawa tas, emang ada duitnya? Enggak, kosong. Begitu pulang kue masuk, apem masuk, pisang rebus masuk. Rajin dah pokoknya dari rumah. Kenapa? Yang dia ingat di rumah, anaknya belum makan, gitu kan? Emak, bapak-bapak laki-laki termasuk yang ngomong, ya. Nggak ngejamin walaupun saya nggak ngejamin. Bukan nggak inget mah anak, Pak, kita begini ya laki-laki mah.
penting bawa rokok, bawa korek, udah ngaji deh pokoknya. Coba kita mah belum ngaji, anak dirapihin dulu, sisirin dulu, yang sekolah dulu, baru dia berangkat. Amin ya robbal. Nabi yang memuliakan perempuan. Maka tanda pertama peringatan Maulid, bersyukur dengan adanya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Lalu apalagi dengan syukur ini Pak? Bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat yang terakhir, nabi-nabi terakhir, tapi nanti yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Itu enaknya. Makanya Nabi Isa di akhir zaman akan turun lagi. Nabi Isa bukan sebagai nabi, dia milih kepengen menjadi umat Nabi Muhammad. Tuh, pengen tahu harus tahu tuh. Apalagi keuntungan Nabi Muhammad umatnya. Nih, kalau kita ibadah lupa dimaaf. Contoh, ibu puasa, sahur makan banyak, johor madang lagi, kan lupa. Batal nggak puasanya? Enggak. Karena lupa batal nggak? Enggak, orang mah 2 piring. Sampai lupa tuh. Batal nggak saya tanya? Enggak. Lupa. Batal nggak? Enggak. 2 piring. Pernah? Ya iya kan 2 piring. 2 piring mah masa iya kenapa lupa? Pak, enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Apalagi kalau berlaku maksiat, bikin maksiat, ditunggu tobat. Ditunggu tobat, Pak. Maka Bapak kalau ketemu orang nongkrong maksiat, jangan dihina. Ya ajak aja dalam kebaikan. Kalau belum kena, biarin. Kita nggak tahu nanti malam mungkin terketuk hati dengan Nabi Muhammad. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, seorang preman, pembunuh. Tapi akhirnya apa? Mendapatkan hidayah menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang doyan ngaji, masih ada teman yang belum keajak, biarin. Nanti pun terketuk hati dengan cinta Nabi kita Sayyidina Muhammad. Nabi yang ngejamin dulu mah umat Nabi Lut, bangsanya bangsa Sodom, laki sama laki nikah kawin zaman dulu langsung diazab sama Allah. Sekarang LGBT di Bogor banyak, laki sama laki di Instagram pada bikin peringatan, pada bikin perayaan pernikahan laki sama laki, belum diazab-azab, itu udah gembes banget tunggunya. Ditunggu, kenapa? Karena doa Nabi kita Sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak, tatkala Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah di Rafrafil Ula. Ini malaikat Jibril yang sering ketemu sama Allah, nggak bisa untuk melihat zatnya Allah. Jadi Jibril itu mendapatkan wahyu tanpa melihat zatnya Allah, dia nggak akan kuat. Sehingga tatkala mengantar Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah, nggak bisa tembus Rafrafil Ula. Saya lagi ngaji dulu, jangan diganggu apapun. Biarin, mau wahyu yang ngasih air apapun biarin dulu. Saya biasa ngaji mas santri soalnya. Jadi harus fokus karena sayang-sayang ini ya. Begitu Nabi sampai bertemu dengan Allah, apa ucapan Nabi Muhammad? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab enggak sama Allah? Dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Lalu Nabi nggak lupa sama kita. Maka pantas kenapa kita bikin salah tapi nggak pernah diazab sama Allah. Ditunggu tobatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Apa maknanya? Ya Allah, tolong sampaikan salam yang tadi untukku sama untuk mereka orang-orang yang ngikutin orang-orang soleh. Nabi ketemu Allah nggak melupain kita. Nabi saat ketemu mau mati masih ingat umatnya. Nabi nanti di akhirat nyari umatnya. Nabi di surga dia keluar ke neraka. Kenapa? Dia nyari umatnya masih di sisa. Inilah kecintaan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kita mau mati masih mikirin tanah. Abang lu belum pulang, Neng? Belum. Ya nggak sih Pak? Bapak udah gemeter banget ini dah. Udah nggak lagi, kayaknya udah nggak lama lagi. Mau ngomong apa itu kalau gue udah mati? Tanah depan jangan dijual ya. Punya Cina. Mau mati masih mikirin begitu kan kita. Lihat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Mau wafat yang dipikirin umat, ketemu Allah yang masih dipikirin umat. Sampai sakaratul maut masih mikirin umat, sampai nanti di neraka yang dicari umat. Ini dalam kisah-kisah kitab-kitab sahih ini Bu, bukan dongeng. Nanti Nabi bakal muter tuh dicari tuh. Pengajian malam Jumat mak masih ada yang nyumplang di apa?
di neraka diambil sama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Semua umat-umat sebelumnya cemburu, hanya umat Nabi Muhammad yang nabinya melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan salam kita. Makanya kalau at-tahiyat itu Bu, itu salam Nabi ke Allah. Coba pakaiin ke hati. Karena kita belum tahu, cuek aja at-tahiyatul itu padahal salam Nabi ke Allah. Kayak gimana itu gemeternya Nabi Muhammad. Kayak gimana senangnya melihat pujaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Assalamu alayna. Main saut-sautan. Malaikat ngelihat keadaan seperti itu, apa kata malaikat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Lihat, Nabi yang akhir tapi ceritanya dari awal. Nggak ada habis-habisnya. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal di malam Senin menjelang waktu subuh. Cerah terang terlihatnya. Sampai kota Mekah itu terang, sampai Romawi pun terang. Mati itu api-api yang nggak pernah padam. Patung-patung berhala pada jatuh ke kuburan. Sampai Raja Abraha lagi nyerang Ka'bah bawa gajah, hancur gajah. Kenapa? Karena memuliakan kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum. Kenapa Raja Abraha nyerang Ka'bah? Karena dia nggak suka orang berbondong-bondong datang ke Mekah. Raja Abraha ini pintar politik ekonomi, Pak. Kalau orang semakin banyak ke Mekah, dia tawaf, semakin kaya ini Mekah. Ini Raja Abraha bikin Mekah satu lagi duplikat dari emas, dari perak, gak laku. Akhirnya kata dia, hancurkan Ka'bah, dibawa gajah-gajah. Lahir dari Muhammad, Allah muliakan ini Nabi, dikirim burung-burung ababil, bawa batu dari neraka sijil, satu burung 3 batu dilempar, dilepas dari mulut, dari pala tembus ke pantatnya. Maka gajah yang berkuasa pun hancur gara-gara burung ababil. Maka orang-orang sekarang yang kuat, yang gagah bisa hancur gara-gara wanita-wanita labil. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya dah, betul enggak? Oh iya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka beruntungnya menjadi umat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu kenapa dengan syukur ini berbanyak selawat? Siapa yang mengajarkan akhlak baca selawat? Allah. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Bayangkan Pak, ini kalau bicara santri ya Pak, mohon maaf, bukan karena apa-apa, nggak ada. Ini kalimat ayatnya innallaha, innanya harfun nasbin wa taukid. Allah itu lebih tahu tentang kita karena Allah yang bikin kita. Bakal ada hamba-hamba aku yang padahal aku bikin karena kemuliaan Nabi Muhammad, tapi dia lupa dengan syukur Nabi Muhammad. Makanya kata Allah, innallaha, benar-benar sesungguhnya aku Allah. Kalimatnya kayak benar-benar. Saya dari Bojonggede misalkan bilang ke panitia, macet nih, belum tentu percaya. Tapi kalau pakai harfun nasbin, benar-benar gue macet, baru percaya. Ini Allah tahu orang Ciparigi nggak semuanya yakin dengan Nabi Muhammad. Akhirnya ini ayat innallaha, benar-benar sesungguhnya aku Allah, menambah kebenaran. Wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat aku, yusalluna. Nah, kalimat yusalluna ini fi'il mudhari. Apa makna fi'il mudhari? Makna fi'il mudhari tatkala ayat itu diturunkan esok hari dan waktu yang tidak ditentukan. Artinya Allah baca salawat, malaikat bersalawat sampai malam ini, sampai detik ini semuanya memuji Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu apa jadi pikiran buat kita Pak? Kalau Allah aja yang punya Nabi, dia baca salawat untuk berkasihnya karena girang menyiptai Nabi Muhammad. Lalu kita yang pengen syafaatnya berhenti baca salawat, siapa kita? Nabi Daud alaihi salam baca kitab Zabur, lagi enak-enak baca kitab Zabur Pak. Ini dalam keterangan kitab Mukasyyafatul Qulub.
Nabi Daud lagi baca kitab Zabur, tiba-tiba ada ekor cacing warna merah. Kata Nabi Daud begini, ini kisah dalam kitab. Ini cacing Allah ciptain buat apa nih? Tulang kagak punya, lemes banget romannya. Ya kan? Duduk salah, gelonjor salah. Kan orang kayak cacing gitu. Kata Nabi Daud gitu, Pak. Ini cacing kenapa diciptain sama Allah? Ini cacing dengan kuasa Allah. Ngejawab Nabi Daud alaihissalam. Apa kata cacing? Aku diciptakan sama Allah, setiap siang aku bertasbih kepada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 1000 kali. Setiap malam aku baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Berapa kali? 1000 kali. Ternyata cacing aja bersaksi membaca selawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Cacing tuh. Lalu kalau kita yang sempurna manusia bersyukur berikan peringatan Maulid, udah harusnya yang punya duit bantu makanan, yang punya tenaga narik terpal. Kalau terpal begini kan dibilang buat panas, kagak bakal panas malam acara. Ustaz nanti kalau takutnya nggak cerah, ya kan terpalnya gerojok dari sini. Ya kayak gitu ya. Ini mah biar panitia ada modalnya aja. Padahal berjumah ini kan ujung-ujungnya berjumah juga ini. Coba lihat, saking semangatnya bikin peringatan Maulid tuh lihat. Tapi mudah-mudahan kecintaan terhadap Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu ada maulid, ada maulud. Kalau maulid itu isim zaman, yakni kelahiran Nabi Muhammad. Kalau maulud isim maf'ul, bayi yang dilahirkan. Ibu-ibu kan suka ngomong, Bu, muludan yuk, mulut. Lagi maulid. Kalau mulut, bayi yang dilahirkan. Maulid, hari dilahirkan. Nabi memperingati nggak? Memperingati. Setiap hari Senin Nabi berpuasa. Ketemu Senin Nabi berpuasa. Sahabat nanya, ya Rasul kenapa berpuasamu tiap Senin? Karena hari Senin hari aku dilahirkan. Berarti Nabi memperingati. Lah kenapa kita nggak puasa? Ya silahkan yang mau puasa, nggak dilarang. Penting Pak hanya mengingat hari Senin kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu kenapa ini bukan hari Senin, bukan Rabiul Awal? Karena yang kita ingat adalah manusia yang menjadikan diri kita sebagai makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun waktunya, Allah saja bersalawat tidak ada pernah waktunya. Malaikat bersalawat nggak pernah ada waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang Ciparigi yang beriman, ingat kalimatnya. Amanu hanya yang beriman saja. Bersalawatlah untuk Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang bersalawat, yang banyak salawat makin dapat berkah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa peringatan Maulid? Tanda cinta, Pak. Bapak cinta sama anak ulang tahun kita bikin tasyakuran, bikin tumpeng, undang teman pautnya. Padahal ini bocah pesek banget hidungnya. Maafin ya, mana bugel bisa. Belum tentu udah gedenya dengan orang tua, bener nggak? Bener nggak? Tapi karena cinta bapak, wow, anak atu-atunya semata wayang, apa yang dia pengen gue jadi, bener nggak? Oh iya begini, lah itu aja cinta sama anak yang belum tentu nyelamatin orang tua. Lalu bagaimana cinta terhadap Nabi kita Sayyidina Muhammad? Ayo, kita nggak ketemu, beliau pun nggak ngeliat kita, tapi lihat kecintaannya. Aku menunggu umatku nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya harus wajib biarin ini kampung yang sepi menjadi ramai. Kalau bukan kita yang peringatan Maulid, anak-anak ini nggak duduk, dia nggak paham. Karena anak-anak itu apa yang dia lihat bukan dia dengar. Dia nggak ngerti kajian kitabnya. Dia nggak ngerti yang diomongin sama dia. Dia tawa, diikut tawa, dikira bengong, diikut bengong. Penting apa? Maulid aja udah kata dia begitu. Penting ada makanan. Mana makanan kamu udah habis? Alhamdulillahirabbil. Lah kalau bukan orang tua yang peringat siapa? Anak mudanya kadang udah sibuk, Pak. Dulu saya ketua Syamania, oh rame di mana-mana. Sekarang udah susah. Corona 2 tahun berkahnya luar biasa. Mak megang handphone, bocah punya handphone. Bener nggak? Sekarang dari mulai Pakansari sampai Ciparigi itu semuanya kafe-kafe. Majlis-majlis salawat udah capek karena kafe semua nongkrong anak mudanya. Bangkit lagi orang tua akhirnya. Ya kan orang tua tarik-tarik terpal, kesleo udah kakinya. Mudah-mudahan sehat afiat, amin. Ya Rabbal alamin. Enggak apa-apa ada kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Kalau emang bersyukur harus ada dua. Satu, fasholli li rabbika, salat buat Tuhanmu. Dua, wanhar, berkorbanlah.
Mudah-mudahan yang ngeluarin makanan tanda kita berkurban, tenaga, keringat, sampai ke seleo, itu tanda berkurban cinta terhadap Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sehat walafiat kita semuanya. Amin. Jadi cinta terhadap Nabi Muhammad. Kalau cinta nggak ada dalil, sudah nggak ada dalil. Mana? Kucing gigit anak untuk mindahin anaknya karena apa? Cinta. Nggak bisa kriminal dong. Lu ngapa gigit anak kucing? Nggak bisa. Dia cinta, anaknya pun diem. Karena apa? Gigitan cinta. Lama kita digigit, cinta. Ya bener nggak? Ya ntar malah coba bapak gigit. Kalau cinta mah dia diem. Lah diem. Ya nggak? Iya nggak? Bener nggak? Kalau cinta udah melekat, tai kucing terasa Coklat. makan. Bu, maka kalau dalil yang kedua cinta nggak ada dalil. Apa dalilnya kelahiran Nabi Muhammad? Dalil Maulid, nabinya baru lahir, mana bikin dalil? Kalau bikin Maulid, kita memperingati hari kelahiran, bagus nggak? Bikin Maulid, bayinya, kita hormatin bayinya, bagus nggak? Ya bagus. Ada makanan sedekah bukan? Bagus nggak? Digelar karpet orang pada duduk nyaman, bagus nggak? Kajian kita tadi sama kiai, sama abid kita, orang tua kita 2 orang, masya Allah, pahala lagi, ilmu lagi, manfaat lagi, sempurna lagi ibadahnya, bagus nggak kira-kira? Bagus. Ada tawa-tawanya Ustadz, ya kalau nggak tawa ngaji bengong mulu, lah orang mati kita rame-rame. Gue juga yang ceramah kagak enak, bukan bengong. Ya tawa kan hanya sekilas, penting ada ilmunya. Insya hadirin yang cintai Allah yang terakhir. Lalu apa nilai lebih di hadapan Allah? Setiap tahun bikin peringatan Maulid, kita ini pengen mengharap nilai lebih. Ibu punya anak 3, 4, pasti ada anak yang lebih melekat di hati kita. Bukan berarti sayang itu terbagi. Semua makan siang, semua sarapan, semua dapat uang jajan. Tapi di antara anak yang 4 pasti ada yang lebih disayang. Kenapa? Nih yang atuh marahmannya kalau gue di dapur dia bantuin mulu. Kan ada gitu ya tuh. Bener nggak? Yang atuh pokoknya dikit-dikit, pokoknya geledotan be mak diinget be mamanya. Ada nggak yang begitu anak? Ada. Padahal kalau sayang semua, makan semua, tapi ada yang lebih. Begitupun Allah, bukan Allah sama dengan kita, mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan hambanya. Tapi kita manusia jangan cuma sholat, jangan hanya sholat, walaupun sholat kunci terhadap semua amal. Tapi sholat kita mah susah khusyuknya. Pengen ke surga gara-gara sholat, ya Allah. Kapan kita khusyuk? Tatkala niat doang. Coba aja tes. Niat nih, usolli fardul isya'i, terus arba'ah fardul lillahi, tuh khusyuk tuh. Allah khusyuk tuh, kenapa? Karena qauli, fi'li, qalbi ada semua. Ucapan, tangan gerak, hati ngomong. Khusyuk tuh. Begitu baru otak tuh. Buset, gue lupa pisan lagi dah. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Sehingga manusia model kayak kita termasuk yang ngomong, butuh nilai lebih. Nggak cuma sholat, jangan tinggalkan sholat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sholat, tapi model kayak kita, Pak. Ya kalau ngadalin sholat doang, Pak. Ini halah.